seksual berisi pertama, form A, tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti. Form B, alur pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian ada label yang berisi tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan. Setelah dilakukan pengisian, form A, form B, dan label dimasukkan kembali ke dalam amplop nomor 1 dan dimasukkan kembali ke dalam box. Amplop nomor 2 berisi tentang info konsen dan anamnesis kekerasan seksual. Amplop ini berisi form inform konsen atau lembar persetujuan pemeriksaan dan form riwayat kasus atau anamnesis. Form ini harus diisi secara lengkap, kemudian dimasukkan kembali ke dalam amplop nomor 2 dan dimasukkan ke dalam box. Amplop 3 terdiri dari amplop 3A yang berisi flip chart ukuran 60 x 85 cm untuk pakaian luar, kemudian amplop 3B untuk pakaian dalam, dan amplop 3C untuk benda asing di sekitar tubuh pasien yang di dalamnya berisi plastik ukuran 7 x 10 sebanyak 2 biji. Kita siapkan kertas putih ukuran 60 x 85 cm. Kita siapkan di atas lantai. Korban diminta untuk naik ke atas kertas tersebut. Kemudian korban dibantu untuk melepas pakaian yang bagian luar. Setelah itu, korban dianjurkan untuk menggoyang-goyangkan badan supaya benda asing yang menempel di tubuhnya jatuh ke bawah. Setelah itu, benda asing yang terjatuh dimasukkan ke dalam plastik klip, lalu dimasukkan ke amplop 3C. Kemudian baju luar yang tadi sudah dilepas dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop 3A. Lalu pakaian dalam yang dilepas dimasukkan ke dalam amplop nomor 3B. Setelah barang dimasukkan ke dalam amplop, jangan lupa untuk dilengkapi identitasnya, kemudian dimasukkan ke dalam box. Amplop 4 berisi kotoran dan cairan di sekitar tubuh pasien. Di dalam amplop 4 terdiri dari 1 buah plastik berperekat ukuran 15 x 10, kemudian plastik berperekat ukuran 7 x 10, tusuk gigi 4 buah, dan cotton bud 4 buah. Berikut adalah tata cara pemeriksaan kuku jari tangan.
Berikut adalah pemeriksaan cairan yang diduga bercat mani menempel pada korban. Semua barang bukti dimasukkan kembali ke dalam amplop, tusuk gigi dan cotton bud dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa diisi untuk identitasnya dan ditandatangani. Kemudian dimasukkan ke dalam box. Amplop nomor 5 untuk sisiran rambut kemaluan korban. Di dalam amplop ini berisi plastik berperekat ukuran 15x10 1/2. Kemudian ada amplop ukuran 11x7 cm, plastik berperekat ukuran 7x10 2 buah, sisir 1 buah, dan kertas flip chart ukuran 60x42 cm. Berikut adalah tata cara untuk menyisir rambut pubis korban. Pertama adalah gelar kertas putih. Kemudian korban diposisikan litotomi di atas kertas putih tersebut. Setelah terkumpul, kemudian dimasukkan ke dalam amplop kecil. Masukkan bekas sisiran ke dalam amplop. Masukkan sisir bekas menyisir pubis korban ke dalam kertas perekat. Masukkan ke dalam amplop besar. Jangan lupa beri identitas dan tanda tangan pemeriksa, lalu masukkan ke dalam box. Amplop nomor 6 berisi cabutan rambut kemaluan korban. Amplop ini berisi 2 amplop kecil dan 2 plastik perekat ukuran 7x10 cm. Berikut adalah tata cara pencabutan rambut kemaluan korban. Cabut minimal 3-10 helai rambut pubis korban. Kemudian masukkan ke dalam amplop lain. Kemudian masukkan barang bukti ke dalam amplop nomor 6. Untuk mengisi nama dan identitas korban, kemudian identitas dari pengumpul barang bukti. Lipat kembali kertas flip chart dan masukkan ke dalam amplop nomor 6.
ke dalam box. Amplop nomor 7 berisi swab dan ulasan vaginal korban. Di dalam amplop 7 berisi 1,20 cc, 2 kapas lidi panjang steril, 2 buah kaca objektif, dan 2 buah amplop ukuran 11 x 7 cm. Kemudian ada cairan NaCl 20 cc untuk mencuci vagina. Berikut adalah tata cara swab pada fisura posterior dan fornix posterior. Yang pertama, pasang spekulum bila korban telah menikah atau melakukan kegiatan seksual rutin. Gunakan spekulum sesuai dengan ukuran. Gunakan pipet plastik, lalu ambil cairan vagina sebanyak 2 cc. Namun apabila dalam vagina tidak ditemukan cairan, maka bilas terlebih dahulu dengan garam fisiologis 20 cc. Setelah dicuci, ambil kembali cairan dalam vagina dengan menggunakan pipet plastik 20 cc. Lalu teteskan ke atas kaca objektif. Kemudian tutup dengan kaca penutup. Karena nanti untuk mulas. Kaca penutup sudah kecil. Iya, yang kotak kecil. Dan segera diperiksa di bawah mikroskop untuk mendeteksi adanya spermatozoa. Berikut adalah tata cara swab untuk dewasa. Masukkan lidi kapas bersih ke dalam vagina. Basahkan kapas dengan cairan vagina dengan cara memutarnya beberapa kali. Dan biarkan di fornix posterior selama 1 menit. Pada anak-anak atau yang belum menikah, kapas lidi ukuran kecil diletakkan di komusa posterior, didorong ke dalam vagina, menelusuri dinding belakang vagina dengan hati-hati sampai terbentur fornix, digerakkan ke kanan dan ke kiri, ditarik keluar, menelusuri dinding belakang vagina secara hati-hati. Buat 2 buah sediaan hapusan dengan cara menggelindingkan kapas di atas gelas objek. Keringkan di udara dalam suhu kamar. Kapas lidi juga dikeringkan. Setelah sediaan hapus kering, masukkan ke dalam amplop terpisah. 1 untuk pemeriksaan mikrobiologi dan yang lain untuk pemeriksaan laboratorium forensik lainnya. Masukkan ke dalam amplop besar beserta dengan seluruh alat bekas pemeriksaan. Tutup dan jangan lupa isi identitas korban dan hubungkan tanda tangan pengumpul barang bukti. Masukkan ke dalam box besar. Amplop nomor 8 untuk swab dan ulasan anus korban.
Amplop ini berisi 2 buah kapas lidi panjang steril, 2 buah kaca objektif, dan 2 buah amplop kecil ukuran 11 x 7 cm. Berikut adalah tata cara swab anus. Dalam hal adanya riwayat persetubuhan anus, pemeriksaan colok dubur atau anus dan anuskopi perlu dipertimbangkan untuk melihat adanya luka baru dan gambaran rugen. Lakukan swab pada ruge-ruge. Buat 2 sediaan hapusan kapas lidi. Keringkan. Masukkan ke dalam amplop yang berbeda. Masukkan ke dalam amplop besar. Jangan lupa lidi juga dimasukkan ke dalam amplop besar. Isi identitas korban dengan lengkap dan bubuhkan tanda tangan pemeriksa. Masukkan ke dalam box. Amplop 9, swab dan ulasan mukosa pipi korban. Amplop ini berisi 2 kapas lidi panjang steril, 2 buah kaca objektif, dan 2 buah amplop kecil ukuran 11 x 7 cm. Adalah tata cara bila juga korban ada persetubuhan oral. Lakukan swab pada laring dan tonsil. Buat sediaan hapusan 2 buah untuk pemeriksaan mikrobiologi jika adanya penyakit hubungan seksual dan pemeriksaan sperma dan cairan mani. Keringkan kedua hapusan dan kapas lidi. Setelah kering, kaca objektif masukkan ke dalam amplop kecil yang berbeda. Seluruh barang bukti pemeriksaan dimasukkan ke dalam amplop nomor 9. Jangan lupa tulis identitas dan bubuhkan tanda tangan pemeriksa. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 10. Cabutan rambut kepala korban. Amplop ini berisi 2 buah plastik perekat ukuran 7 x 10 cm. Berikut adalah tata cara mencabut rambut kepala korban. Cabut rambut dengan akarnya minimal 10 helai rambut. Kayak bu, semua di kayak bu.
Masukkan kembali ke dalam amplop besar. Jangan lupa lengkapi identitas korban dan hubungkan tanda tangan mengumpul barang bukti. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 11, sampel urin korban. Amplop ini berisi pot urin yang sudah berisi label korban. Korban dianjurkan untuk menampung air kencing, kemudian dimasukkan ke dalam pot urin. Masukkan urin ke dalam amplop besar. Kemudian isi identitas korban dan hubungkan tanda tangan pengumpul barang bukti. Masukkan ke dalam box. Amplop nomor 12, sampel darah korban. Amplop ini berisi satu buah squid 10 cc dan 2 buah vakum kontainer darah untuk menampung darah korban. Lakukan pemeriksaan darah rutin dan bila diperlukan periksa waktu darah, prothrombin time dan partial thromboplastin time. Gak usah didapat ya, baru. Pada trauma abdomen, dilakukan pemeriksaan darah tepi lengkap, urinalisis, fungsi hati, dan amilase. Masukkan darah ke dalam vakum container. Kemudian masukkan ke dalam amplop besar. Jangan lupa isi identitas korban dan hubungkan tanda tangan pemeriksa korban. Masukkan ke dalam box. Kit pengumpulan barang bukti kasus kekerasan seksual yang sudah diisi oleh dokter pemeriksa atau petugas rumah sakit dari rumah sakit diserahkan